Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya tidak pernah memberikan maupun mendapatkan gelar haji usai melaksanakan ibadah haji. Ya, gelar haji hanya berlaku di Indonesia. Umumnya disematkan kepada orang-orang yang sudah purna melaksanakan ibadah haji. Namun, gelar ini bukan peninggalan masa Rasulullah, melainkan politik pada masa penjajahan Belanda. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Selama di Tanah Suci, umat Islam melaksanakan rangkaian ibadah sesuai yang disyariatkan, mulai dari memakai pakaian ihram, niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan tahallul. Nah, Sobat Habapedia, ada yang unik bagi jamaah haji asal Indonesia. Setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji, terutama wukuf di Padang Arafah, para jamaah memperoleh gelar haji atau hajjah. Namun, gelar ini hanya populer dan akrab di Indonesia saja. Di Arab Saudi atau negara muslim lainnya, tidak mengenal istilah atau gelar tersebut. Berikut sejarahnya. Panggilan haji atau hajjah di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda sebagai bentuk siasat politik. Pada saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia. Semangat kemerdekaan kerap digembar-gemborkan oleh para tokoh Islam, salah satunya setelah mereka menunaikan ibadah haji. Saman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905, sementara Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Dan Ki Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama di tahun 1926 seusai pulang dari ibadah haji. Berdirinya organisasi-organisasi Islam tersebut mengkhawatirkan pihak Belanda karena para tokoh yang kembali dari ibadah haji dianggap sebagai orang suci dan lebih dipandang dan dihormati oleh masyarakat. Penyematan gelar haji untuk menandai orang-orang yang pulang dari Arab Saudi sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintahan Belanda Stadsblad tahun 1903, dikarenakan banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Tujuannya agar pihak Belanda lebih mudah dalam melakukan pengawasan bagi para jamaah haji yang mencoba memberontak. Kemudian di tahun 1911, pemerintah Hindia Belanda juga membuat kebijakan terkait pelaksanaan ibadah haji, yaitu dengan mengkarantina penduduk pribumi baik pada saat berangkat maupun pulang dari Tanah Suci selama 4 bulan. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan 2 lokasi karantina, yaitu di Pulau Cipir, sekarang bernama Pulau Kahyangan, dan Pulau Onras. Kedua pulau tersebut saat ini masuk dalam wilayah Kepulauan Seribu di perairan Jakarta. Nah, untuk memudahkan pengawasan, pada tahun 1916, Belanda mengeluarkan keputusan ordonansi haji, yaitu setiap orang yang pulang dari ibadah haji wajib menggunakan gelar haji.